Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya sudah terpantau belum, teman-teman? Dengar Pak. Oke, sudah terpantau ya? Ya, siap. Gimana kabar, teman-teman? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, siap. Oke. eh Malam hari ini mungkin pertama kali ya. Ini pertama untuk teman-teman yang eh, sudah join di grup BUMN dari buku bidik BUMN sebagai reward. Mungkin ada beberapa kali pertemuan kita akan ulas terkait dengan barangkali ada nanti ada TKD, ada core value mungkin learning agility. Nanti kita kita jadwalkan. Nah, kita jadwalkan. Mungkin agendanya seperti yang teman-teman dapatkan informasinya ada di apa namanya di EduPower yang bisa akses di sana. Eh, Barangkali nanti ada perubahan jadwal akan diinformasikan ke teman-teman semua. Nah, kebetulan kemarin harusnya pertemuan pertama untuk kita ngulik terkait dengan numeriknya di tanggal 13. Ternyata harus diundur jadi hari ini. Jadi yang jelas pertama kami mohon maaf untuk penundaan jadwalnya. Itu untuk teman-teman semua. Nah, eh, kedepannya nanti barangkali apa terkait dengan numeriknya bisa kita jadwalkan atau kita agendakan eh, dibagi aja barangkali nanti kayak malam hari ini mungkin teman-teman belum dapat PDF apa namanya PDF pembahasan soalnya ya karena memang belum di-sharekan ke Kak admin. Barangkali nanti kalau teman-teman butuh PDF-nya buat urek-urek latihannya barangkali bisa di-sharekan barangkali nanti ketika malam hari ini misalnya tidak terbahaskan semua. Nanti bisa materi yang akan kita mainkan nanti bisa terbagi-bagi nanti ada numerik mungkin nanti bisa number number sequence terus diagram reasoning misalkan gitu atau word classification macam-macam nanti yang intinya nanti kita bisa bisa sharing-sharing bareng buat persiapan teman-teman selain dari buku yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya mudah-mudahan apa namanya bisa jadi tambahan referensi dan artinya nanti ke depannya eh, untuk yang numerik mungkin number sequence atau mungkin dengan word classification barangkali nanti dengan saya mungkin perkenalkan dulu saya namanya Pras ya Prastia Pras ya nggak ada e-nya Pras kalau jeduk ada e-nya ya Pras ya iya nah nanti kita sharing bareng aja jadi dalam hal ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman alasannya cuma satu sebenarnya saya lebih ganteng aja saya lebih ganteng dan lebih tampan dari teman-teman aja. Jadi bukan berarti saya lebih pinter ya, Ya, bukan. Ya, soalnya nggak ada yang muji saya, jadi saya tak puji sendiri aja lah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti mudah-mudahan selama barangkali 60 menit atau lebih gitulah ya. 60 menit atau lebih biar tidak terlalu capek untuk pemanasan kita untuk pertemuan pertama dan barangkali mungkin ke depannya bisa lebih dari 60 menit ya, bisa 90 menit atau berapa nanti bisa dimainkan bersama-sama. Eh, Malam hari nanti kita akan bermain di numerik di TKD-nya karena di TKD itu kemungkinan ada sekitar ada soal-soal terkait dengan psikotes ya kemungkinan itu disebut kemungkinan jadi bisa bisa mungkin sebagai apa namanya ajang pemanasan lah buat kita semua gitu ya teman-teman ya oke sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mudah-mudahan nanti kita berprosesnya diberi keberkahan dan bisa menjadi apa namanya tambahan tambahan referensi buat kawan-kawan semua dalam berproses ya. Oke, monggo berdoa dipersilahkan. Oke, selesai teman-teman. Oke, kalau boleh tahu teman-teman dari mana saja ini? Barangkali ada yang dari Indonesia bagian timur, tenggara timur yang sudah berarti sekarang udah bisa jadi pukul 9, pukul 10 barangkali ya. Di, di mana saja 10, monggo Pak. bisa bisa mungkin bisa Bilang. on mic atau bisa tuliskan di kolom chat juga bisa. Di mana ini? Oke, dari tadi Pak. Oh, KW. Ya, ada yang dari tadi katanya. Maaf ya. Kalau dari tadi masih mending sih dari hati. Wah, bahaya tuh dari hati. Wah, kan gitu. Malah pemain hati nih. Tapi kok ini nggak, mikrofon saya nggak nyala ya. Tapi suara saya kedengaran mudah-mudahan. Cek. Tangerang, oke siap. Depok, Jakarta, weh Jayapura ini Kak Trifani, Surabaya, Ambon Pak, ya siap. Salam.
buat teman-teman di Jayapura. Oke, Ambon, Surabaya, Padang, Depok. Wah, ini Jogja hadir, Pak. Siap. Tangsel, Vin, Kak Dimitri. Oke. Jogja ada nih, Kak Nikmah. Nikmah ya. Kak Sekar. Oke, siap. Bekasi ya. Oke. Ya, Manokwari. Wah, ini Manokwari sudah ini ada dua yang dari bagian paling timur ya. Ada dari Jayapura dan Manokwari. Oke, mungkin sudah. Wah, Cepu. Ya, Lambang Medan. Oh, siap. Oke. Ya, mungkin berarti sana sudah pukul 10 ya. Oke, pukul 10. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu malam banget dan tidak ngantuk banget. Atau mungkin malah sekalian yang teman-teman besok menjalankan ibadah puasa, sekalian mau sahur, nunggu sahur ya. Iya, Palembang. Siap, ini Palembang. Orang paling sakti. Dari Palembang orang paling sakti. Iya, kenapa paling sakti? Karena kapal selamnya dimakan. Makannya kapal selam, paling sakti. Iya. Oke, ya itu guyon aja. Oke, teman-teman. Oke, siap. Selamat hadir, salam berjumpa dengan teman-teman semua. Salam kenal, saya Pras. Mungkin teman-teman tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi paling tidak dari sini bisa ada apa namanya, ada data list yang dari chat teman-teman bisa tak lihat. Oh ini dari sini Kak Dendi dari Palembang, Putri dari Makassar gitu ya. Paling tidak bisa nanti mungkin bisa eh, saling sapa dan bisa mungkin jadi ajang pertemuan dan perkenalan teman-teman di sini bisa saling sharing barangkali terkait dengan informasi pendaftaran BUMN. Bisa teman-teman saling berbagi informasi dan berbagi motivasi dan semangat yang jelas gitu. Oke teman-teman, langsung kita mainkan untuk soal untuk apa namanya pembahasan malam hari ini. Kita tampilkan dulu sebentar. Siap. Sudah nampak nih layarnya ya di teman-teman ya? Sudah, oke siap. Siap Ahmad, sudah. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya sengaja membahas atau mengangkat soal-soal terkait dengan hitung cepat ya di TKD, teks kemampuan dasar. Di bagian itu ada irisan dengan soal-soal psikotes di mana barangkali ada soal-soal yang sebenarnya matematika tapi cenderung bisa diselesaikan dengan cara praktis, cara logis, logika. Mungkin barangkali ada trik-trik tertentu yang bisa di-sharingkan ke teman-teman atau mungkin teman-teman di sini yang sekarang join malam hari ini punya cara yang lebih cepat barangkali bisa kita sharing nanti timbal balik aja kita timbal balik mungkin bisa sambil apa namanya tiktokan lah ya tiktokan set gitu kayak seperti itu. Nah malam ini terkait dengan hitung cepat namanya hitung cepat barangkali ada apa namanya trik-trik tertentu yang bisa diselesaikan dengan strategi yang berbeda dengan cara hitung matematika biasa gitu. Nanti misalnya gini misalnya sebelum kita bahas ke soal-soal seperti ini ya, karena beberapa soal-soal matematika itu atau mungkin angka-angka di matematika itu apa namanya ada beberapa hal yang menarik. Misal nih, sebelum kita mainin soal dulu ya, ini pemanasan dulu, biar saya sambil cerita. Ada nilai-nilai tertentu di mana perkalian itu ternyata oh ternyata bisa dihitung atau mungkin bisa dengan cara yang di luar kita lakukan di sekolah atau mungkin yang pernah kita dapatkan misalkan atau mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan juga di sekolah barangkali ya. Nah, misalkan ini, saya punya bilangan yang satuannya 5 perkalian satuan 5. Misal satuan 5 perkalian satuan 5. Misal ya, ini untuk apa namanya? Oh, tulisannya kok apa? Bentar, ini kayaknya ada pena yang main ini. Satuan 5 perkalian satuan 5. Misal, saya punya 15 kuadrat. Artinya kan ada perkalian adalah pembagian terbalik. Betul sih, pembagian terbalik. Ya, 15 kali 15. Betul. Nah, misal nih, teman-teman. 15 kuadrat, artinya 15 kali 15. Nilainya berapa, kawan-kawan? Nilainya berapa? Oke, 225. Sip, 225. Tak naikkan. Kita naikkan. 25 kuadrat. Siap, Kak Dendi. Ya, ini Kak Dendi dari Manokwari Pak ya tadi ya. Sambil ngapalin saya. Oh, dari Palembang. Iya, Kak Dendi dari Palembang. Siap, ini 625. Betul, sip. Tak naikkan lagi. 55 kuadrat berapa?
Oke, mantap. 30, 25. Sip, 75 kuadrat. Mantap. 30, 25, betul. Bisa cepet-cepet itu ya? Oke, berarti nggak usah disipilkan caranya, teman-teman udah bisa semua ini kayaknya. Atau mau disipilkan caranya? Itu pertama, spill bang, oke siap. Nah, spill kakak, oke. Nah, nanti tak spillkan. Oke. Itu kalau kembar. Setelah ini, setelah ini kan satuan 5 nih. Oh, kembar. Barangkali muncul pertanyaan kita bahwa kalau apa namanya? Bilangannya berbeda gimana gitu kan. Misalkan ada perkalian antara 25 dengan 45 loh kan. Beda bilangannya, tapi satuannya masih 5 gitu. Gimana caranya gitu kan. Terus nanti ada mungkin teman-teman ketemu katakanlah 65 kali 35 berapa gitu, 75 kali 55 berapa. Nah kan itu artinya ada suatu perkalian yang masih tergolong di dalam bilangan bersatuan 5 tetapi puluhannya beda gitu. Kalau yang paling kiri yang tadi teman-teman jawab sudah deng 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 deng, udah itu apa namanya, bilangannya kembar. Bilangnya kembar nih 15 kali 15, 25 kali 25, 55 kali 55 gitu kan kembar. Nah, itu caranya gimana gitu kayaknya gitu. Sepil dong manis. Oke, terima kasih kalian. Iya. Wah, ini baru ada lagi yang muji nih. Katanya manis gitu, udah gitu. Oke, sepil bu. Oke, gini teman-teman. Satuan 5 itu pertama kalau kembar nih, teman-teman lihat dua digit terakhir. Dua digit terakhir dulu. Ketika ada 5 kali 5 itu kan, dua digit terakhir. Dua digit terakhirnya itu pasti 25. Coba perhatikan, ada pola. Iya nggak? 25 semua. Sehingga ketika kita ketemu bilangan yang lain, dalam contoh ini misalkan kita ambil angka 75 tuh, 75 kuadrat. Berarti otomatis bilangan terakhirnya, dua digit terakhir, itu juga 25. Ya, tinggal ngisi depannya. Kalau aku perkalian yang bisa dibagi, aku bagi Kak perkalian 25, saya bagi 4. Oke, siap. Siap. Boleh, boleh. Kalau dibagi 25 ada bagi 4, kalau kali 50 dibagi 2. Betul, sip. Betul Kak Steven, mantap. Sip. Ada bilang-bilang gitu ya. Kali 25, kali 50 itu juga punya strategi itu. Jadi ngitungnya bisa cepat. Karena ketika kita ketemu soal-soal yang terkait hitung numerik cepat, soal psikotes, barangkali nanti masuk di TKD-nya BUMN, misalkan ya, itu paling tidak kan soalnya lumayan banyak dan butuh waktu yang cepat. Butuh yang cepat. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah biasa, itu bisa jadi. Nah, itu tidak perlu ore-orean nonton angkanya gini, oh iya ini hasilnya ini nih gitu. Mudah-mudahan harapannya gitu sih, gitu. Jadi oh nonton ya, oke ketemu hasilnya ini. Oke, balik lagi. Dua digit terakhir pasti 25. Tinggal kita ngisi angka depannya. Dari mana sih angka depannya gitu kan? Angka 2, angka 6, angka 30 itu dari mana gitu. Kalau misalnya kita mau ngulik itu dari mana sih sebenarnya asalnya? Sebenarnya dari sini teman-teman. Bilangan puluhannya tuh satu. Kakaknya satu, bilangan yang di atasnya satu, persis ya, di atasnya satu, itu adalah angka dua. Satu kalikan dua, ketemulah dua, set, masukin dua. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang enam, sama juga, bilangan dua puluhannya. Dia punya bilangan kakaknya dua, persis di atasnya dua adalah tiga. Ini kalikan tiga, set, ketemunya enam, masukkan enam. Gitu. Oke. Kakaknya lima, kakaknya lima berapa? Enam, kalikan enam. 5 kali 6, 30. Sut, 36. Set ketemu 30. Oke? Artinya yang 75 kuadrat, nggak usah mikir, oh berarti 7 kali 5, kali 8. 7 kali 8 berapa? 56. 56, 25. Selesai. Ding, selesai. Gitu. Oke? Ya, sebenarnya apa namanya, eh, dalam soal, mungkin tidak langsung serta-merta ketemu angka gitu ya. Tapi barangkali dari suatu pertanyaan di mana kita melihat, oh ternyata ada proses menghitung seperti itu. Artinya kan lebih hemat hemat waktu, hemat energi juga barangkali bisa dipakai. Oh, deg-deg ya, gitu, seperti itu. Gitu ya, bisa diterima ya, teman-teman ya. Itu kalau kembar dan satuannya 5. Oke, siap. Oke, ya siap Kak Sekar Langit. Mantap. Mantap namanya Sekar Langit. Sekar itu bunga, langit ya langit, bunga di langit berarti.
Saya suka gitu ngulik-ngulik nama. Bunga di langit gitu. Iya, bunga di langit berarti apa itu? Oke, siap. Bentar, Kak Riantika ini sampai jam berapa Kak? Kalau boleh tahu. Oke, rencana ini nanti paling sekitar 20.15 lah. 20.15 lah. 20.15. 21 lebih 15 paling tidak. Iya, 21 lebih 15. Besok-besok kalau sudah apa namanya? eh, kita mulainya lebih awal karena kan apa namanya? Ibadah dulu nih. Salat tarawih dulu kita mulai jam 8, maka lebih apa namanya? Mulainya agak malam biar nggak terlalu malam gitu ya. Nanti ya cepet banget, oh cepet banget ya. Atau kita sampai sahur. Ada yang mau sampai sahur? Mungkin teman-teman yang besok ibadah puasa sampai jam 4 3 mau sampai sahur? Tak tunggu, nggak ada. Oke, nggak ada. Iya, oke sudah. Iya, oke. Lanjut ya. Oh, mau nonton MU. Iya, Glory, Glory Man United. Gitu ya, Kak Fajar ya. Glory, Glory. Katanya gitu, Glory, Glory Man United nih. Mau, oke. Mau sampai sahur, mau. Saya yang nggak mau. Maksudnya saya cuma nawarin aja. Saya cuma nawarin aja. Kalau teman-teman mau, saya yang nggak mau. Bercanda, bercanda. Iya, iya. Ini Glory, Glory Man United. Oke. Kalau kembar sudah terselesaikan ya. Sekarang kalau kita ke soal yang kalau bilangannya berbeda, 25, 45, 65, 35, 75, 55 itu contohnya. Itu kan angka-angka yang berbeda. Nah, sengaja tak bikin tiga ini biar variasinya ada tiga macam. Jadi, kenapa tak bikin tiga, variasinya tiga ini? Pertama adalah sebenarnya kuncinya teman-teman melihat bilangan di puluhannya. Yang pertama nih, 25 kali 45. Mungkin teman-teman sambil ngitung, ore-orean juga boleh bersusun, atau mungkin ada yang coba ngecek pakai alat itu, dipakai kalkulator juga boleh. Sambil nanti mencocokkan dengan cara cara hitungan yang akan saya sharekan gitu ya. Nah, pertama gini teman-teman, kuncinya adalah melihat di puluhannya. Puluhannya itu adalah 2 dan 4. Semuanya genap. Jadi ngeceknya adalah genap dan genap atau kembar. Jadi kalau kembar nih genap dan genap atau mungkin yang ketiga ini. Nah, yang ketiga juga sama nih, ganjil dan ganjil ya. Ini ganjil dan ganjil nih. Ganjil dan ganjil. Jadi kalau angka puluhannya itu jenisnya sama, sama-sama genap atau sama-sama ganjil, angka terakhirnya, dua digit terakhir itu pasti 25. Dua digit terakhirnya pasti 25. Itu di sini ada sedikit menghafalkan. Nah, sedikit menghafalkan. Oh, nek kembar berarti 25. Entah genap-genap atau ganjil-ganjil. Gitu, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Terus kalau beda gimana? Yang beda contoh yang kedua, ini beda nih. 6 dan 3 itu genap dan ganjil. Ya kan? 6 angka genap, 3 angka ganjil. Kalau genap dan ganjil, dua digit terakhirnya itu 75. Dua digit terakhirnya pasti 75. Gitu. Tinggal kita ngecek di bilangan depannya berapa. Nah, sebenarnya ada irisan atau mungkin ada kesamaan dengan yang dibilang kembarnya ya. Cuman ini terpisahnya adalah gini teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalikan dulu itu. Jadi 2 dan 4 itu dikalikan. Ini dikalikan, ketemunya adalah 8. Tak lingkari ya, 2 kali 4 ketemunya 8. Lalu teman-teman membayangkan, sambil bayangin aja, oh 2 kali 4, 8, simpan dulu. Terus ini ditambah, 2 tambah 4, itu ketemunya adalah 6. Nah, angka 6 ini dibagi 2. Selalu ya, ini selalu dibagi 2. Agak sedikit menghitung sebentar. Cuman nanti kalau sudah terbiasa bisa membayangkan, oh ya ini kalau 2 tambah 4 ketemunya 6, tak bagi 2 ketemunya 3. Simpan aja 3 dulu. Terus 3 ditambahkan dengan hasil dari perkaliannya tadi. 3 dan 8 ini ditambahkan. 3 dan 8 ini ditambahkan, ketemunya adalah 11. Hasilnya adalah 1125. Gitu teman-teman. Oke, bisa diterima? Kalau ganjil genap sama aja Pak, kayak ganjil genap ganjil. Ya betul, sama Kak Rido. Kenapa sama? Karena bilangan perkalian itu punya sifat komutatif. Gitu ya, bilangan perkalian itu punya sifat komutatif. Komutatif itu apa? Dibolak-balik boleh sama.
Jadi kalau ada bilangan A kalikan B itu nilainya sama dengan B kalikan A. Itu namanya sifat perkalian adalah komutatif. Saya yakin teman-teman udah hafal itu. Pelajaran SD Pak ya. Sudah sampai. Itu SMP. Itu ya teman-teman ya. Nah itu. Oke, bisa terima ya. Semuanya caranya sama kayak gitu. Jadi sambil membayangkan nanti bisa. Misalkan kita ke contoh yang ketiga. Ya, selalu bagi dua. Selalu dibagi dua. Jadi misalkan nomor tiga ya, kita ke contoh nomor tiga. Bayangin aja, teman-teman bayangkan 7 tambah 5, ketemunya 12. 12 nih hasil penjumlahannya, ya toh. 12 ini dibagi 2, ketemunya 6. Kan gitu, sambil membayangkan bisa tuh. 12 bagi 2 ketemunya 6. 6 simpen dulu, lalu ditambahkan dengan hasil perkalian antara 7 dan 5. 7 kali 5, 35. 35 tambah simpenannya tadi ketika kita bagi 2, 6. 35 tambah 6 berarti 41. Masuk set, ketemunya adalah 4125. Gitu. Cocok? Coba teman-teman ngecek. Cocok nggak? Gitu. Aman? Oke ya? Siap. Oke, Kak Yanu, cara tahu belakangnya 25 sama 75 adalah gimana tadi? Nontonnya adalah kalau berbeda. Kalau kembar, kalau kembar, genap sama genap, nah ini tak kasih warna kuning nih, genap, dan ganjil, ganjil gitu ya. Kalau puluhannya sama-sama genap, atau puluhannya sama-sama ganjil, ujung belakang itu 25. Tapi kalau berbeda, berbeda dalam hal ini ada genap ketemu ganjil, angka terakhirnya 75. Gitu, membedakannya di situ. Gitu nggak ya teman-teman ya? Aman ya? Seperti itu? Bisa diterima? Lanjut. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ganjil genap gimana tadi yang ujungnya 75? Sama, caranya sama. Bedanya adalah ketika kita menjumlahkan, karena ini ada bilangan genap sama ganjil, pasti hasil penjumlahannya itu akan diperoleh bilangan ganjil. Pasti tuh. Ini 6 sama 3. Hasil kalau penjumlahannya 9, ya kan? Kan ganjil. 9 ini pasti bagi dua lagi. Ya, bagi dua lagi, ini ketemunya adalah 4,5 kan gitu. Nah, yang dipakai empatnya saja. Setengahnya nggak usah dipakai. Bedanya di situ. Koma limanya nggak usah dipakai. Yang dipakai cuma bilangan bulatnya tok. Bilangan bulatnya saja. Empatnya saja itu. 4 nanti ditambahkan dengan hasil perkalian antara 6 kali 3. 6 kali 3 ketemunya 18. 18 ditambah 4 itu ketemunya 22. Dapatnya 2275. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Siap. Oke, Kak Rizka. Oke, bilangan ratusan pun sama. Bilangan ratusan pun sama. Cuma bedanya nanti teman-teman membedakan antara misalnya gini, teman-teman. Nah, saya ambil yang contoh gampang. 11,5 kuadrat. Ini pun sama. Nah, 11,5 kuadrat, 115 kuadrat. Sama, berarti ujungnya 25 pasti. Tinggal nanti teman-teman ngambil 11 ini ketemu kali 12. Perkalian 11 ini juga menarik dalam perkalian matematika, ya kan? 11 kali 12 gampang. 1, 2, tengahnya hasil penjumlahannya. 3 kan gitu. 1 tambah 2, 3. 1, 3, 2, 2, 5. Kayak gitu misalnya. Kalau yang berbeda, misalkan ada 75 kali 105. Itu pun sama. Nah, teman-teman lihat ininya aja. 7 dan 10. Oke, di situ adalah ganjil genap. Gitu kan? Berarti ujungnya pasti 75. Cara ngecek lagi berikutnya sama. Berarti ini kali tambahkan, ketemunya 17 bagi 2. Hasilnya adalah berapa? 17 bagi 2, 8,5. Ambil 8-nya saja. Ini kalikan ketemunya 70. 70 sama 8, 78. Berarti 7875 nanti hasilnya. Gitu. Bisa diterima aman? Oke ya, siap. Oke, siap. Dan nanti tinggal apa namanya, teman-teman variasikan aja. Intinya ini adalah suatu konsep dasarnya. Ketika kita ketemu bilangan yang kok misalkan kita ada soal cerita nih, ada soal cerita. Ih, kok kita menemukan operasi hitung yang satuannya 5 ketemu satuan 5. Oh iya, ini kayak gini nih, biar lebih efektif dan lebih cepat. Oke, mudah-mudahan bisa terima. Siap ya? Oke, sip. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, ini perkalian 11 pun sama ya, teman-teman ya. Saya yakin perkalian 11 kayaknya teman-teman tidak ada masalah ya. Perkalian 11
Aman ya, teman-teman ya? Karena banyak ada beberapa mungkin hitung-hitung matematika yang kayak tadi nih, yang hitung 11 11 kali 12. Misalkan 11 kali 53, 11 kali 78, 11 kali 123, gitu-gitu. Aman ya, teman-teman ya? Kayak tadi kebetulan saya ngambil contoh kok ada ketemu angka 11. Oke, tak spillkan sekalian atau enggak nih? Atau mungkin teman-teman sudah bisa perkalian 11, bisa langsung kita ke latihan soal aja kalau gitu. Perlu disebutkan lagi nggak perkalian 11? Nggak usah. Oke, oh minta spilkan. Oke, spill Kak. Oke, siap Kak Zeki. Boleh, boleh, siap. Oke. Nah, gini. Tak spillkan lagi. Perkalian 11. Kebetulan tadi saya ngambil contoh kok ada 11 ya. Oh ya udah sekalian. Oke. Gini, perkalian 11 tuh enaknya gini teman-teman. Ambil bilangan yang bukan 11-nya. Yang bukan 11 ya. Dalam arti berarti ada 12 nih. Contoh pertama. 11 kali 12, oh ada 12 nih. Nah, hasilnya itu cuma gini loh. 1 sama 2 dipisahkan. Dipisah nih, 1 sama 2-nya nih. Terus 1 sama 2-nya itu ditambah. 1 tambah 2. Ketemunya adalah 3. Hasilnya 132. Selesai. Lagi, misalkan 11 kali 53. Sama juga 5 sama 3 dipisahkan. Terus 5 sama 3 ditambahin. Ketemunya 8 taruh tengah. 5, 8, 3. Selesai. Gitu. Bisa diterima, teman? Aman. Oke, siap. Nah, berarti kalau yang 11 kali 78 berapa ketemunya? Coba kalau yang 11 kali 78 ketemunya berapa teman-teman? Oke, siap Kak Sekar Langit. Yang lain ada? 7158. Siap. Nanti dicek ya benar atau enggaknya ya. Oke, ada yang 858, 7158. Sip, 7158, 858. Nah, gini kawan-kawan. Gini, siap. Oke. Betul, sip. Gini. Betul semua. Loh, kok betul semua? 158 betul masalah. Ya betul semua. Betul kok betul semua. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang tadi belum tersampaikan di sini. Yaitu adalah ketika kita ketemu bilangan kalian 11, 7 dan 8 kita pisahkan toh. Terus tadi ditambahin. Nah, gini kawan-kawan. Di dua contoh atas, di dua contoh di atas itu ketika kita tambahkan hasilnya tidak lebih dari 9. Hasilnya tidak lebih dari 9. Artinya nanti teman-teman kalau ketemu suatu bilangan ditambahkan kok menghasilkan bilangan 2 digit, 2 digit artinya misalnya paling sedikit lah 10. Nah, 10 kan 2 digit tuh. 10, 11, 12, 15 dalam hal ini. Nah, itu adalah cara nulisnya angka puluhannya ini 7 tambah 8 ketemunya 15 nih. Nah, nulisnya nggak 7158 gitu. Tapi angka satunya yang sebagai puluhan 15 satunya itu teman-teman tulis kecil aja, bayangkan gitu. Tulis kecil artinya menjadi uh, tambahan untuk bilangan di depannya. Jadi nanti satunya ini akan bergabung dengan angka 7-nya. Maka hasilnya adalah 858. Gitu. Yang betul adalah 858. Betul gitu. Seperti itu teman-teman. Dan itu pun sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya bisa apa namanya dinalarkan gini. Dinalarkan gini. Suatu bilangan ketika kita mengalihkan dua bilangan, di mana itu adalah bilangan puluhan dan puluhan, itu hasilnya pasti bilangan ratusan. Puluhan kali puluhan, nanti hasilnya pasti ratusan. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Puluhan-puluhan ratusan. Masih. Puluhan-puluhan ribuan juga bisa. Tapi biasanya angkanya kalau lebih dari 5. Nah, tapi kalau ini masih puluhan, masih sepuluhan kali berapa itu masih ratusan. Aman ya? Sip, itu 2 digit. Nah, sekarang kalau 3 digit gimana? Contoh pertama yang 11 kali 123. Sama gini teman-teman. Nulis saja ujung sama ujungnya aja. 1 dan 3. Tuliskan gitu, 1 dan 3. Tapi bedanya kalau ini ada puluhan sama ratusan, maka hasilnya nanti akan diperoleh bilangan ribuan.
Ribuannya dari mana? Dari sini nih. 3 sama 2. Dari belakang ya ngitungnya. 3 tambah 2, ketemunya 5, masuk sini. Terus 2 tambah 1, ketemu 3, masuk situ. 1, 3, 5, 3. Gitu. Bisa diterima, aman? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu 11 kali 263 misalkan. Oke, langsung ketemu nih. 2, 3, ini pasti 9, ini pasti 8. 28, 93 gitu. Misal kawan-kawan ketemu satu bilangan 11 kali 378 misalkan ya, 378. Sama juga ini 38. Tapi ingat hati-hati di sini ada penjumlahan yang lebih dari 10. Misal 7 tambah 8, 15. Berarti ngitungnya teman-teman 15. Hitungnya kita aja. 5, 1, satunya jadi topik. Terus 3 sama 7 tambahin ketemu 10. Berarti 0, 1 gitu aja. 10 nulisnya gitu. Oh artinya ada dua tahap. Ini 4, ini 1, ini 5, ini 8. Ketemu 4, 1, 5, 8. Selesai. Itu perkalian 11-nya. Gitu teman-teman. Gitu nggak? Siap, seperti itu. Oke, sip, aman. Oke, ya mudah-mudahan dua bilangan ini sebagai pengantar untuk pemanasan otak kita yang tadi habis taraweh barangkali habis makan kekenyangan, ini saya kekenyangan ya bisa jadi pemanasan sejenak ya perkalian 5 perkalian 11 barangkali nanti sambil sambil berjalan ketemu soal tertentu yang kira-kira bisa di-sharekan. Oh, ini ada cara triknya, ini ada cara lainnya sambil sambil apa namanya? Sambil jalan ketemu soalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sip seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut kita ke oh belum yang bahas soal padahal ya. Oke. Nah, kita ke soal-soalnya sekarang. Soal yang pertama, nanti kalau teman-teman butuh PDF-nya, chat aja di kakak admin di grupnya teman-teman, di grup WA itu bisa bisa chat nggak? Kalau bisa chat, misalnya teman-teman butuh ini, nanti ngobrol aja dibagikan nanti. Oke, siap. Oke, ada yang sudah menjawab nih Kak Misal. Terima kasih jawabannya. Mantap. Oh, nggak bisa. Oh ya, dan nanti tak pesan sama kakak admin biar untuk bagikan soal PDF ini. Barangkali nanti tidak bisa terbahaskan semua karena ini kayaknya saya menyediakan malam hari ini sepertinya saya menyiapkan ada bentar tak cek dulu. Ada 30 soal kayaknya. Oh ya, ada 30 soal. Benar, ada 30 soal. Ya, ada 30 soal. Barangkali nanti bisa buat olahraga teman-teman ya, olahraga. Ya, tak sharekan di grup. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah muncul atau enggak? Enggak tahu karena yang jelas ya tahun kemarin itu yang terkait dengan numeriknya teman-teman itu ada number sequence. Number sequence itu yang apa? Ngelihat pola ya ada number sequence, ya toh? Ada number sequence. Terus ada verbal logic, ada word classification, terus ada core value jelas, terus learning agility, terus ada apa tuh namanya diagram diagram reasoning ya kan diagram reasoning yang tahun-tahun kemarin itu. Terus ada TWK. Nah ini TKD-nya. Nah teman-teman ada TKD. TKD itu nek di dalam SKD CPNS itu ada TWK, TIU, TKP kan gitu ya. Kemungkinan kalau TKP-nya itu masuk di hampir-hampir mirip kayak di core value sama learning agility hampir mirip-mirip itu. Nah, cuman yang TIU-nya, sorry, yang TKD-nya yang terkait dengan TIU, barangkali itu bisa jadi, ya paling tidak buat referensi aja. Mudah-mudahan kayak gini bisa digunakan barangkali ya, untuk jaga-jaga aja lah gitu. Nggak tahu nanti ada atau enggak gitu. Ya, nggak ada. Ini nggak kisi-kisi CPNS nggak ada. CPNS kan dikasih ya. Nggak tahu nanti yang tahun ini nggak tahu. Heeh. Kalau kemarin dikasih kisi-kisinya malah enak yang CPNS. CAD, TIU, TWK, TKP kelihatan tuh di situ. Jumlah soalnya kayak gini 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 ya kan. Nah, gitu kayak seperti TWK nanti muncul ada di nasionalisme, integritas bangsa seperti itu. Mm-mm. Iya. Soal di buku bidik number sequence aja. Oke ya, ada number sequence, ada diagram reasoning, ada word classification di buku kayaknya ada. Nah, oke siap. Ya, ini untuk pemanasan aja. Malam hari ini untuk pemanasan barangkali karena ada TKD-nya juga. TKD kemampuan dasar khawatirnya nanti dia ada di irisan sama soal psikotes seperti itu. Untuk tambahan lah referensi buat buat referensi teman-teman. Gitu ya. Jadi saya ambil ini soalnya hampir mirip-mirip dengan TIU-nya CPNS gitu teman-teman.
Gitu ya. Oke, sip. Yuk, kembali ke soal. Nah, nanti barangkali pertemuan berikutnya kita bisa bahas tentang number sequence, diagram reasoning gitu-gitu. Itu biar lebih lebih kita bisa mainkan bersama. Oke, teman-teman, nomor satu. Kira-kira nih, ya ini balik lagi. Kebanyakan soal TKD yang numerik itu ada beberapa hal yang kita tidak perlu menghitungnya secara detail, secara matematis banget, ketemu sampai komanya berapa, detail banget itu enggak. Ada kalanya cuma melihat angkanya dan kita kira-kira, oh ini hasilnya kira-kira seperti ini nih. Kenapa? Karena soalnya itu memiliki pilihan jawaban yang diberikan nih, kebanyakan berbeda-beda banget. Contohnya di nomor satu nih, beda-beda banget. 5 koma, ini ada 5 koma. Pilihan B 50 koma. Pilihan C 51 koma. Pilihan D 7 koma. Pilihan E 7 koma. Beda-beda semua tuh. Maksudnya bedanya nggak terlalu rengket-rengket banget gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, siap. Kak Rio udah ketemu 40 bagi 8, ketemunya 5. Ya, siap, betul. 5. Wes, nah, Stephen. Mana Stephen? Ada suara kah, Kak Stephen? Wah, ini saling kenal sudah, Kak Muhammad sama Kak Stephen ini kah? Iya, oke siap. Nah, kan itu bisa kita kira-kira ya nggak? Bisa dikira-kira itu teman-teman. Jadi ada suatu pengiraan adalah karena ini ada 400, oke sorry, 444, ya gampangannya kita, oh ada suatu bilangan 400-an. 400-an, kalau dibagi 88, 80-an, ya kan? 400-an, oke 400, kalau dibagi 80, 80-an kan gampang hitungnya. Ya ketemu gampang tuh. Wah, gampang ini 400-an ketemu 80. Ketemunya 5 hasilnya kan. Nah, oh artinya bilangan 444,88 dibagi 88,4, 88,4 itu nanti kisaran hasilnya yuk di kisaran angka 5. Itu udah cari aja yang jawabannya kisaran angka 5. Udah di jawaban A, 5,033 gitu teman-teman. Hal menariknya seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada pilihan jawaban lainnya, ada 5 yang limanya 2 kali gimana gitu. Misalkan itu biasanya itu jarang. Cuman misalkan ketemu lagi ada 5,233 misalkan gitu. Wah, ini agak susah lagi kan gitu. Berarti nonton bilangan di sini nggak mungkin lebih dari 0,2. Teman ada trik lagi tertentu. Oke, siap. Gitu seperti itu Kak Rinteka. Oke, siap next. Nomor berikutnya. Yuk, nomor 2. Der. Tak geser. Nomor 2 biar nanti mudah-mudahan dapat banyak ya. Iya, siap. Yuk. 66,2/3% dari 126. Ada yang sudah mendapatkan hasilnya kah, teman-teman? Menghitungnya 84. Oke, sip. Carcepnya gimana, Bang? Iya, siap. Carcepnya, carcepnya. Oke, siap. Oke, ada langsung carcepnya gimana? Oke. 2/3 kali 126. Sip, betul Kak Rio, mantap. Oke, Kak Rio sudah menemukan 2/3. Kenapa diambil 2/3? Mantap Kak Rio. 66 seper 100. Betul, siap. Oke, siap. Kita sepilkan ya. Kita mainkan ya, teman-teman ya. Kita mainkan kawan-kawan. Carcepnya gimana Bang? Ya, sip. Gini teman-teman. Bilangan-bilangan itu 66 2/3%, nanti mungkin banyak lagi yang lainnya variasinya, ada 33 sepertiga persen, ada nanti ada 16 2/3%. Itu kalau misalkan teman-teman mau menghafalkan, ada tabelnya, bisa di searching di buku, mungkin ada kayaknya di buku bidik BUMN ada nggak ya? Nah, tapi kalau di tabel apa namanya di web juga banyak tuh, di internet cari aja tabel konversi pecahan campuran persen ke dalam pecahan yang sederhana, itu ada banyak. Jadi 66,2/3% itu nilainya sama dengan 2/3. Nah, 2/3 ini bukan berarti langsung 66-nya hilang gitu enggak. 66-nya hilang gitu enggak, bukan gitu. Tapi dia ada suatu bentuk merubah dulu. Nah, misalnya nih, nanti kayak misalnya gini, ada 33 sepertiga persen. Ini nilainya sama dengan sepertiga. Bukan berarti langsung, oh 33-nya yang hilang. Bukan. Tapi dia ada suatu proses mengubah dulu. Jadi kayak 66 2/3%.
itu dirubah dulu. Caranya mengubah gini teman-teman. Sebentar, ini adalah 66-nya kita kalikan 3. Jadi 3 dikali samping, 3 kali 66, ketemunya berapa? 198. Terus ditambah dengan 2, tambah atasnya. Pecahannya per 3 tetap, pertigaan, itu pertigaan. Terus ini masih ada berupa persen. Nah, kita hitung aja di situ. 3 kali 66, 198. Tambah 2, 200. 200 per 3, terus persen itu kan artinya per 100. Per 100 toh. Nah, ini tinggal dihore-hore aja. Bagi 100, bagi 100. Dapatnya 2 per 3. Oke, 66. 2 per 3% itu adalah 2 per 3. Hasilnya dari situ. Sama, misalnya kayak gini, 33 sepertiga persen. Caranya sama kayak tadi teman-teman, pecahannya tetap pertigaan. Terus tiganya itu kita kalikan samping, 3 kali 33, ditambah atasnya, tambah 1, oke, persen, per 100. Oh, mumet Kang, oke, pelan-pelan. Bawah kali samping, tambah atas, oke. Bawah kali samping, tambah atas, oke. Aman ya, bawah kali samping, tambah atas. Persen. Nah, terus dari situ tinggal kita ngitung aja. 3 kali 33, 99 toh. Tambah 1, 100. 100 per 3 persen artinya adalah seper 100. Dari sini 100 sama 100 bisa dihore-hore. Sama-sama dibagi. Bagi-bagi 100. Ketemunya adalah 1. Ya kan? 1. Ini 1. 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Dapatnya sepertiga. Nah, kayak gitu. Itu kalau kita mau menghitungnya. Asal mulanya dari situ. Misalpun tidak hafal dari tabelnya, ngerti cara ngitungnya gini aman. Nanti kalau pecahannya bervariasi macam-macam nggak ada masalah. Gitu. Oke, dapat seperti itu. Sehingga dari sini teman-teman ketemu nomor 2 ini adalah kalau kita sederhanakan artinya ada 2 per 3 dari 126. Gitu. Nah, tinggal ngitung. Kalau gini gampang tinggal ngitung. Ini ada 3, ada 126. Dibagi 3 kan bisa ya. Bagi 3 selesai, ketemu 1. Kalau ini dibagi 3, 12 bagi 3 ketemunya 4. 6 bagi 3 ketemunya adalah 2. Oke, tersisa 42. 42 kalikan 2 dapat 84. 84. Jawabannya di situ, teman-teman. Dapat ya? Seperti itu. Aman, nggih? Aman aku. Oke, sip. Aman, mantap. Yes. Paham, Pak? Oke, siap. Nah, ya. Oke, sip. Nanti kalau teman-teman butuh referensi lebih banyak, barangkali kemarin sempat saya posting-posting terkait soal-soal apa namanya numerik cepat, barangkali nanti misalkan apa namanya bisa bisa untuk tambahan. Saya juga main di TikTok. TikToknya itu namanya Tutor The King. Nah ini TikTok. Terus ada di YouTube juga. YouTube-nya juga sama, Tutor The King juga. Barangkali nanti ada beberapa variasi-variasi soal apa namanya untuk tambahan referensi latihan-latihan soal itu. Wih, promosi cah enggak ding. Bercanda. Ya, barangkali nanti ketemu di situ. Oke ya. Ini TikTok sama teman-teman main TikTok nggak itu? Ya main, kayaknya main ya. Tutor The King sama YouTube-nya. Tutor The King juga. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sip. Sudah saya follow Bang. Oh, sih. Terima kasih Kak Misel. Ya, terima kasih Kak Misel. Iya, mantap sudah. Oke, mungkin beberapa terakhir ini sering main di soal-soal SNBT, tapi nanti periode-periode tertentu sih. Nanti akan main lagi di soal-soal psikotes, soal-soal CPNS kayak gini, BUMN, nanti barangkali lebih banyak di situ. Barangkali bisa lebih termotivasi. Tap-tap guys, oh gitu. Oke, oke. Sip, lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman. Meluncur follow Pak. Aku nggak punya TikTok, oke siap. Oke deh. Mantap. Yuk. Nomor 3. Berapakah 33,33% dari 25,7854? Nah, seperti itu. Ini pun sama. Nah, bilangan ini nih. Terima kasih teman-teman. Siap. Meluncur follow Pak. Siap. Terima kasih. 33,33% itu sama kayak tadi. Sama dengan 33 sepertiga persen. Sama nilainya. Berarti ini nilainya adalah sepertiga. Nah, kita lihat nih, sepertiga dari 25,7854. Ini nggak usah ngitung bagi beneran. Kadang-kadang ada yang ngitung beneran.
ngitung urek-urek beneran, dibagi 3 pakai porogapet gitu. Nah, kawan-kawan lihat aja, ada 25 dibagi 3. Bayangin aja, 25 bagi 3 itu kisarannya dapatnya 8. 8 lebih, ya kan? Nggak sampai 9. 8 lebih gitulah. Tinggal tengok aja yang jawabannya 8. Udah selesai. Jawabannya adalah di pilihan B. Pasti 8 lebih. Gitu. Jawabannya adalah B. Udah selesai. Jadi ada beberapa soal-soal yang apa namanya? Kita cukup menonton angkanya aja gitu. Oh, kelihatan ini 8 nih kisarannya nih. Selesai gitu. Gitu ya. Heeh. Seperti itu. Itu kenapa 33 sorry kelewat. Oke, siap. 33,33% itu nilainya sama dengan 33 sepertiga. Itu nilainya sama. Sama. Karena apa? Karena 0,33 itu hasilnya kalau dirubah ke pecahan biasa, nilainya adalah sepertiga. Gitu. Jadi kalau 0,33 berarti kalau dibuat ke pecahan biasa itu sepertiga. Nah, gitu. Gitu Kak Audrey. Aman nggak? Aman ya Kak Audrey ya? Bentar. Oke, siap. Nah, oke, sip. Lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Nah, ini juga kelasnya tahun berapa aja, Kak? Kelas Zoom-nya itu ada di jadwalnya sudah ada di apa namanya? Di teman-teman akses di EduPower. EduPower yang dari buku itu kan ada kode kan? Ada kode masuk ke situ, klik masuk ke ada timeline untuk berdua itu ada jadwal. Masuk ke grup ya ada grup. Ada apa namanya? Tombol masuk ke grup, ada rincian tanggal tanggal kelasnya. Tanggal kelas Zoom-nya. Iya, seperti itu Kak Rin 3. Siap. Atau nanti misalkan sudah apa namanya sudah masuk di grup WA, biasanya Kakak admin akan menginformasikan terkait dengan kelas Zoom-nya. Nanti akan kita bagi-bagi tuh ada kelas Zoom untuk numerik, ada kelas Zoom nanti untuk bahas core value, ada learning agility dan sebagainya gitu lah. Biar untuk sharing-sharing bareng aja sebagai apresiasi teman-teman yang sudah pakai buku bidik BUMN gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai terbesar dari pilihan berikut. Nah, ini sama ini teman-teman. Kalau kita melihat dari pecahan-pecahan yang ada, nanti kan kita melihat tuh, melihat apa namanya bilangan-bilangan itu pasti akan harus mencari nilai satu persatu kan gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa jadi teman-teman menyederhanakan nilai-nilainya terlebih dahulu. Jadi misalkan, oke siap Kak Stephen, wih mantap jawabannya C, sip. Misalkan ada bilangan persen semua. Nah, ini kawan-kawan bisa menghilangkan persennya dulu. Hilangkan aja dulu persennya. Persennya hilangin semua. Hilang dulu tuh persennya. Ya kan? Persennya hilangkan dulu. Lalu ada bilangan perkaliannya itu puluhan semua. 20, 30, 40. Ulangan nol aja. Ulangin aja. Hure, 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 hure. Oke, tinggal kita mainnya cuma di angka 2, angka 3, angka 4, angka 4, angka 2 kan gitu. Nah, dari situ tinggal kita cari aja satu persatu. Nah, artinya ngitung pun nggak terlalu banyak banget. Karena di situ teman-teman bisa melihat bahwa tinggal kita kalikan aja. 3 kali 2, 6. 6 per 12. Sederhana kan ngitungnya. Oh, 6 per 12 itu nilainya adalah setengah. Misalnya harus ngitung. Oke, ini ketemunya adalah setengah 0,5. Terus ini kita kalikan. 5 kali 3, 15. 15 per 11. Tanpa harus ngitung. Misalnya kita harus ngitung nih. Berapa ya? Agak susah nih 15 kali 11. Pakai penalaran aja bisa. Artinya gini, bilangan 15 dengan 11 itu kan gede yang atas. Gede yang 15-nya ya nggak? Lebih besar yang bilangan pembilangnya toh daripada yang bawah. Bawah penyebut ternyata lebih kecil daripada atasnya. Otomatis nilainya ini pasti akan lebih besar daripada satu. Pasti lebih besar daripada satu. Nggak usah kita ngitung berapa angkanya. Biarin aja dulu. Terus yang ini, 6 kali 4, 24 per 12. Oke, kan karena gampang angkanya, 24 bagi 12. Ya udah, hasilnya langsung dapat 2. Gitu. Yang D, 12, ini 3 kali 4, 12 per 11. Ini nggak perlu ngitung, dia lebih dari satu. Tapi nggak sampai 2. Ya kan, nggak nyampe 2. Cuman lebih dari satu, nggak nyampe 2. Ini sama juga nih. Nah, 5 kali 2, 10 per 11. Ini malah hasilnya kurang dari satu. Ya sudah, nggak perlu ngitung lagi, jelas nih. Angka yang paling tinggi adalah yang menghasilkan nilai 2 tadi. Jawabannya adalah C. Gitu, teman-teman. Jadi nggak perlu ngitung banyak-banyak, tinggal langsung oke, dapat di situ. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Bisa diterima nggak? Siap. Ini hitungan pecahan. Nah, yang kemarin mungkin teman-teman yang
Ada teman-teman yang kemarin ikut CPNS juga? Barangkali? Barangkali ikut CPNS terus belum beruntung gitu ya? Belum beruntung berarti ya maksudnya. Adakah? Oh, nggak ikut, siap. Oke, artinya yang kemarin itu barangkali soal-soal terkait pecahan lumayan itu. Siap, Kak Misel. Siap. Gitu. Yang CPNS mungkin barangkali bisa buat referensi untuk apa namanya tambahannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 6. Geser dulu. Zret. Nah, kita. Segini aja udah. Kalau kurang gede layarnya tak gedein. Kurang gede nggak? Gedein dikit ya. Oke, sip. Nomor 5. Teman-teman, kira-kira jawabannya berapa itu? Ada 6 pangkat 3, tambah 6 pangkat 3, tambah 6 pangkat 3, tambah 6 pangkat 3, tambah 6 pangkat 3. Sama dengan berapa? Ada berapa pangkat 6 di situ? Oke, sip. Kak Misel sudah memunculkan jawabannya. Yang lain? Oke, Kak Rizky jawabannya adalah C. Oke, beda lagi. Kak Firgles jawabannya adalah B. Sip. Kira-kira ada lagi kah yang lain? Oke, muncul jawaban D. BCD ya, berarti ya. Jawabannya ada 3 nih yang baru masuk. BCD, Kak Dendi, Kak Virgil. Oke, Kak Farhan. Nah, ini muncul jawaban beda. E, B. Oh, nggak ada yang A? E lagi. Oke, Kak Pratiwi. Siap. Kak Stephen B. Sip. Oke, yes. Kita coba mainkan. Karena sudah banyak kawan-kawan yang memunculkan jawabannya. Oke, B, 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 D, E. Nggak ada yang A, kecuali yang A. Oke, manakah yang benar? Gini, teman-teman. Kembali ke konsep bahwa penjumlahan berulang itu sama dengan apa? Perkalian. Betul nggak? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi misalkan nih, saya punya 2 kali 5. Oke, 2 kali 5. Ya, 2 kali 5. Berarti 5-nya itu ada 2. 2 kali 5. 5-nya ada 2. Dibalik juga nggak apa-apa. Dibalik misalkan 5 kali 2. Oh, berarti 2-nya ada 5. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kan gitu. Sama saja gitu ya. Penjumlahan berulang. Sekarang kita bawa ke soal di sini. 6 kali 3, 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3. Itu berulang sebanyak berapa? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau kita rubah kalimat itu menjadi suatu bentuk perkalian, maka kita akan mendapatkan nilainya bahwa di situ sama dengan 6 pangkat 3 yang ada sebanyak 6. Betul nggak? Oke, 6 pangkat 3-nya ada 6. Betul? Betul ya? Ya, 6 pangkat 3-nya ada 6. Kalau kita tuliskan atau konsepnya sama dengan bentuk perkalian, penjumlahan berulang itu adalah bentuk perkalian. Kan gitu. Oke, sip. Nah, sekarang ini teman-teman. Kita balik lagi atau kita ingat-ingat lagi dan saya yakin teman-teman apa namanya masih ingat lah tentang eksponensial, perpangkatan. Eksponensial ini, perpangkatan. Kalau kita menjumpai suatu perkalian dengan bilangan basisnya sama, basis itu bilangan pokoknya sama, ada A misalkan, dia punya pangkat N, dikalikan dengan A yang punya pangkat M, perkalian tuh, maka pangkatnya ditambahkan. Betul, pangkatnya ditambahkan. Jadi kalau kita balik ke hasil dari nilai itu, maka 6 pangkat 3 dikali 6, ini sebenarnya dia punya pangkat, pangkatnya 1, tapi nggak ditulis. Jadi dia menghasilkan 6 pangkat 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 4. Gitu. Seperti itu teman-teman. Sama dengan 6 pangkat 4. Gitu. Iya, mek. Kenapa mek semua nih? Wah, mantap. Iya, seperti itu. Jadi patokannya adalah bilangan perpangkatan atau eksponensial. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak Randy. Aman. Nah, nanti kalau yang lainnya lagi, kalau bentuknya apa perpangkatan yang lain, kalau teman-teman ketemu pembagian ini, A pangkat N dibagi A pangkat M, bilangan posisinya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Gitu. Nah, yang dikali itu yang seperti apa? Ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, jadi ada pangkat N dipangkatkan M. Nah, kalau ini baru ini dikalikan pangkatnya. Ini paling tidak ada 3. Nanti yang lain masih banyak tuh, ada perpangkatan negatif, ada gitu ya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, kita ulang Pak Kak Nadia.
6 pangkat 3 kali 6 dari mana gitu. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau ada 2 kali 5 itu artinya 5-nya ada 2. Kalau 5 kali 2 cuma dibalik aja sih, hasilnya sama. Artinya 2-nya ada 5. 2-nya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dituliskan ini artinya ada 2 sebanyak 5 kan gitu ya. Atau 5 sebanyak 2. Itu kan sama. Oke, sip. Sehingga dari sini pun sama. Kita lihat nih, 6 pangkat 3 kembar semua. 6 pangkat 3, 6 pangkat 3, 6 pangkat 3 penjumlahan. Nah, berarti 6 pangkat 3-nya ada berapa di situ? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berubahlah 6 pangkat 3 sebanyak 6. Kalikan 6. Gitu Kak Nitya. Aman, Kak Nitya? Siap? Oke. Sama-sama. Terima kasih. You're welcome. Sama-sama. Gitu. Oke, aman. Mantap. Yo, oke siap Kak Gede. Yuk lanjut. Malah ini ulangan dasar SD ya Pak? Ya betul. Kebanyakan hitungan soal apa namanya? Soal TKD, psikotes itu hitungan dasar SD. Cuma biasanya soalnya banyak, waktunya dikit. Jadi barangkali ada beberapa beberapa apa namanya referensi hitung barangkali teman-teman. Nah itu ada yang tidak perlu kita ngitung secara hasil akhirnya berapa, tapi kita bisa memperkirakan, oh ini pasti hasilnya gini, gitu. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, seperti itu. Mulai kelas ini dari jam berapa ya Pak? Sorry, baru pulang kerja soalnya. Oke Kak Rizky, siap. Kalau malam hari ini tadi mulainya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat, 20 waktu Indonesia Barat. Gitu. Ya, barangkali besok-besok bisa diinformasikan ke grup WA, nanti mulainya jam berapa gitu. Kak Rizky, anu ya? Oh, sebentar Pak, mau SS dulu, monggo silakan kalau mau SS dulu. Siap. Oke, monggo silakan. Yang atas tadi, yang atas aman ya? Atau mungkin nanti teman-teman, oh atau gini aja, gini aja. Ini ya, enak nih, kayak Kak Rizky ini kan mungkin baru pulang kerja, mungkin teman-teman juga yang belum sempat apa gabung atau mungkin sudah gabung tapi kemalaman atau mungkin terlambat itu. eh Zoom-nya ini kan tak record, ada record Zoom-nya. Ya, nah ini ada muncul Kak Nunu, Kak ada recordnya kan? Ya, ini kebetulan Zoom-nya tak record. Nah, record Zoom-nya nanti tak apa namanya tak postingkan, terus linknya tak bagikan ke teman-teman gitu ya. Barangkali pengen diulang lagi atau gimana gitu ya. Ya nanti record Zoom-nya tak bagikan ke kawan-kawan. Oke. Siap Kak Yanu, memang nanti kita akan mengagendakan berikutnya seperti itu. Nanti ada number sequence, ada apa namanya diagram reasoning gitu. Nanti kita juga akan apa namanya kita sharing-sharing lagi bareng ya tentang number sequence dan number number sequence, diagram reasoning, word classification barangkali learning agility ya gitu. Seperti itu. Nanti barangkali kita bisa agendakan untuk menjadwalkan materi yang lainnya. Gitu ya Kak Yanu ya. Siap, gitu. Kalau yang malam hari ini kebetulan ini masih kita bermain di numeriknya. Numerik hitung cepatnya. Seperti itu. Oke, yuk lanjut teman-teman. Sudah nggih? Sudah. Nomor 6 sekarang. Kira-kira nih teman-teman. Nomor 6. Kita ke soal sebentar. Klik dulu. Oke kawan-kawan, kita ke soal nomor 6. Di situ ada 69% adalah 149 dari berapa? Dari berapa loh ya? Hati-hati kalimatnya. Adalah 149 dari berapa gitu. Otomatis ya perlu ngitung nggak kira-kira Kak Muhammad Fadil langsung dapat tuh jawabannya. Kira-kira perlu ngitung nggak? Hati-hati yo dengan kalimatnya ya. Nah, karena itu adalah 69% adalah 149 dari berapa gitu loh. Hati-hati di situ. Bukan bukan 69 adalah 69% dari beda ya. 69% dari 149 itu beda dengan kalimat ini. Nah, beda itu. Oke, sip. Kalau misalnya nih, pertanyaannya ini 69 dari 149. Oke. Jelas di sini hasilnya pasti kurang dari 149. Itu pasti kurang dari 149. Pasti kurang karena 69%-nya dari itu. Terus ini pasti akan lebih dari separohnya. Nah, logika kita gini mainnya, oh berarti ini lebih dari separohnya. Separohnya 149 itu adalah 70,
74,5. Berarti otomatis ini akan lebih dari 74,5. Kenapa lebih dari itu? Karena ini 69%, bukan 50%. Jadi patokannya biasanya saya ngitungnya patokan tengah-tengah biar ngitung gampang. Oh, 50%-nya 149 kan 74. Berarti dia pasti lebih dari 74 karena 69%. Otomatis dari pilihan jawaban itu saya bisa menentukan bahwa nilai 69% dari 149 adalah 102,8. Itu kalau kalimatnya seperti ini. Nah, sekarang kita ke kalimat ini. 69% adalah 149 dari berapa gitu. Nah, otomatis dia akan lebih dari. Oke, ini pasti akan lebih dari 149. Yang jelas pilihan A bukan, nggak mungkin. Kita eliminasi saja, hore. Ya, ini juga nggak mungkin, hore. Ini juga nggak mungkin yang D, hore. Tinggal ada dua jawaban. Pilihan jawaban D dan pilihan jawaban E. Kalau kita lihat, pilihan jawaban C itu 10 ribuan. Nggak mungkin 10 ribuan, karena cuma 69% dari berapa, kok ketemunya 149, tidak mungkin ketemunya apa hasil bilangan awalnya itu nggak mungkin puluhan ribu. Ya sudah, tanpa ngitung, ketemu jawabannya itu kalau tanpa ngitung. Gitu ya, teman-teman seperti itu. Gitu, kalau teman-teman ngitung seperti itu. Nah, kalau misalnya ada dua pilihan jawaban yang kok mendekati banget gitu, mendekati banget, misalnya ada pilihan jawaban F kok nilainya ini 222,8 misalkan, itu mendekati banget teman-teman. Nah, ini terpaksanya mau tidak mau kawan-kawan harus ngitung. Ngitungnya adalah nanti teman-teman ngitungnya di situ adalah tinggal bagi aja dua pilihan itu, tinggal dibagi. Misalkan teman-teman bagi gini, itu dibikin ini 0,69, kan itu 0,969 diperoleh dari 149 dari bilangan berapa, katakanlah X gitulah ya. Nanti kawan-kawan lihat bahwa X itu adalah 149 dibagi 0,69. Nah, dari sini nanti ngitungnya. Kalau misalnya mau menghitung pakai hitungan matematisnya. Gitu teman-teman. Kak Lisa, nanti linknya dikirimkan ke grup. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diupload dan linknya nanti dikirimkan ke grup ya, ke grup teman-teman ya. Siap gitu kawan. Oke, seperti itu. Oke, nomor 6 terselesaikan. Nomor 7 sama. Nomor 7 nggak usah digarap lah ya. Nah, lompat-lompat nggak apa-apa ya. Ini nanti 21 ya, mudah-mudahan lebih ini lebih lebih 20 nggak apa-apa, nanti kita coba tak bagi dulu bentar. Ini tak cari nambah muter-muter Kak. Apanya nambah muter-muter Kak Nasrul? Apanya yang nambah Kak Nasrul? Nambah muter-muter Kak? Oh, muter-muter kepalanya ya. Iya, buat pemanasan dulu. Nanti besok kita akan lebih spesifik ke number sequence, biar bisa kita mainkan. Oke, seperti itu. Oke, urut aja. Kita coba soal nomor 7. Ada 51% dari 576% dari, wow gitu. Dari berarti ngitung ya. Berarti dari adalah dikali 51% dari 576% dari 22 kali, per 576. Nah, hitungannya kan gitu. Kalau dirubah ke dalam kalimat matematikanya ya, bulat-bulat saya. Nah, karena perkalian berarti atas bawah bisa kita mainkan kawan-kawan. Bisa kita sederhanakan, diure-ure aja. Ini ure-ure selesai tuh, 576 sama 576. Terbagi sudah, selesai. Kan gitu ya. Udah. Itu karena saling saling membagi satu, saling membagi. Terus gini, teman-teman, bisa mendekatkan. Pakai pendekatan aja. 51/100 itu kira-kira bilangannya adalah dekat dengan 100. Dekat dengan 100. Dekat dengan setengah. Karena 51 dekat dengan 50. Berarti anggap aja itu bilangannya mendekati angka setengah. Sehingga teman-teman tinggal menyisakan setengah dari 100 dari 1/100 dari 22/1 gitu kan gitu. Nah, dari sini bisa kita mainkan tuh 2 sama 22 diore-ore aja, dapatnya 11. Nah, tinggal lihat. Oke, 11 dibagi 100. Maka hasilnya ini 0,11. Ingat teman-teman, di situ ada tadi pendekatan. Pendekatan siapa mana? Yang 51-nya. Berarti angka 0,11 itu bukan pastinya, tapi mendekati angka 0,11. Sudah tinggal cari yang bilangannya mendekati 0,11. Ada di pilihan jawaban B. 0,11, sorry, bukan 11, 0,1122 dan seterusnya. Itu mendekati angka seperti itu. Oke, gitu teman-teman. Bisa diterima aman?
Aman ya? Aman. Oke, siap. Yuk, aman lanjut. Oke, tak kira nggak ada masalah soalnya. Oke, 150. Oke. Yuk, lanjut. Sip. Nah, berikutnya soal nomor 8. Kita gedein dikit. Oke. Soal nomor 8, teman-teman. Ini, seperti kita bilang di awal tadi. Oh, belum, Deng. Belum dibahas ya. Kira-kira kalau misalnya kita ngitung soal ini, teman-teman ngitung nilai dari hasil perkalian ini perkalian ya. 178 kali 125. Terus 786 kali 399. Lalu ada 785 kali 274. Benar nggak? Oke. Kira-kira ngitung satu-satu nggak? Atau mungkin nggak? Ada mungkin teman-teman langsung ketemu jawabannya dengan cepat? Barangkali. Adakah? Nah, oke, sip Kak Misel. Wah, mantap. Chargernya banget. Siapa ada nih? Wah, ini ada nih sering nih berselam dengan kapal selam ini. Ada nih dari Palembang kan tadi ya? Benar, masih ingat ya? Oke, sorry Pak. Ya, yang tentunya dipisah 781. Oke, siap. Nah, ini Kak Hana, mantap nih. Sudah Kak Pratiwi. Siap. Ini nanti teman-teman kalau ketemu soal-soal yang bentuknya seperti ini, memanfaatkan sifat hitung namanya distributif. Nah, ini nggak asing buat teman-teman. Ya kan? Ini pelajaran SMP apa SD gitu ya. Sifat hitung distributif. Sifat hitung distributif itu apa? Ketika kawan-kawan ketemu suatu perkalian, ada A kalikan B misalnya ya, ada penjumlahan atau pengurangan nih dengan A dikalikan C. Oke, kita lihat nih jadi ada perkalian dipisahkan oleh tambah atau kurang. Ada suatu nilai, oh yang sama siapa? A, berarti ini bisa dipecahkan tuh. Nilai A-nya dikeluarkan, nanti di situ tinggal kita menambah atau mengurangi dengan C. Nah, tinggal ngikutin operasinya gitu, ya kan? Sip. Nah, dari sini kita lihat nih, ada 75, 785 ini juga 785. Oh, sama. Operasinya apa? Penjumlahan, ya toh? Berarti dari situ kita bisa mainin 785 nanti 125-nya itu ketemu dengan 274. Tinggal nanti kita kurangi dengan 786 yang dikalikan dengan 399. Oke, itu pertama gitu dipisahkan 785-nya. Oke. Nah, nek apa biar sebenarnya ngitungnya biar lebih sederhana gitu, lebih simpel aja daripada ngitung satu kali satu, satu satu per satu gitu ya, perkalian satu per satu gitu. Nah dari sini kita hasilkan 785 dikalikan ini kalau kita tambahkan kan gampang ya, hasilnya berapa tuh? 399 ya enggak? 399. Oke, 399 kurangi 786 kali 399. Kita lihat lagi. Ternyata ada yang sama 399 dengan 399-nya, ya kan? 399-nya kita pisahkan, berarti 399 kita keluarkan, nanti yang kita kalikan itu dengan 785 dikurangi 786. Nah, ngitung ini kan gampang, 785 kurangi 786 berapa? -1. Oke, berarti dari situ tinggal kita menghitung 399 dikalikan -1. Ya udah ketemu -399. Jawabannya D. Iya, jawabannya D gitu teman-teman. Itu kalau mau dijelentrengkan. Nanti kalau sudah biasa teman-teman lihat angkanya, oh ya ini tak pasangkan dengan ini. Sambil bayangin, oke tak pasangin dengan ini. Set ketemu 399. Oh ini keluar nih. Berarti nanti tinggal ini min 1 kali 399 negatif 399 selesai gitu teman-teman. Jadi tidak perlu hore-horean, barangkali bisa ketemu jawabannya. Gitu. Bisa diterima aman? Aman Kak Misel? Iya, ceding. Oke, siap. Aman Kak Misel? Siap, Kak Misel. Ya, itu paling tidak cara paling praktisnya adalah teman-teman memanfaatkan sifat distributif dari hitung. Sifat hitung distributif. Sip, oke. Oh alah, iya ding. Iya, siap. Oh alah, iya ding. Iya, siap. Sip. Olah, wah. Olah. Itu. Sip, sip, sip. Aman ya? Aman. Oke, sip. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini gampang lah. Nomor 9 nggak usah kita bahas ya. Nggak ngerti, akhirnya ngerti. Oke, siap. Nah, paling tidak barangkali nanti ya untuk referensi aja tambahan ya. Ya, kayak gini nih Kak Rizky. Ya, tadinya sebenarnya, oh iya, jadi ngerti lagi. Gitu. Atau mungkin buat tambahan barangkali nanti TKD-nya ada soal-soal hitung yang
Seperti itu. Oke, nomor 9, 10 tak lompatin. Nanti nanti tak bagikan juga nanti PDF-nya. Biar lompat-lompat enggak apa-apa ya. Yang lebih trik-trik lagi. Nah, ini nih, teman-teman. Nomor nomor 11. Saya langsung ke nomor 11. Iya, langsung ke soal nomor 11. Kira-kira teman-teman dapatnya jawabannya apa? Oke, Kak Misel, jawabannya D. Mantap. Sip. Nah, ini jawabannya D. Sip. Yang lain? Oke, Kak Sekar Langit. Mantap. Jawabannya D juga. Oke, F. Ini Kak Dending lawak ini. Kenapa F, Kak Dending? Kenapa F? Typo kah? Atau Z? Loh kok Z? Sampai Z itu apa? Kenapa sampai Z? Cek ngitung Kang. Oke, Kak Randy. Oke, sip. Kak Reza C. Wah, sip. Cek ngitung Kang. Oke, sip. Mm. Boleh, boleh. Nggak usah lama-lama ngitungnya ya. Yang nonton angkanya, oh iya ini gini. Langsung selesai. Jadi gini, sambil ngitung boleh Kak Randy ya? Sambil ngitung. Silahkan diteruskan ngitungnya. Jadi ketika ada suatu bilangan kok pembaginya beraroma angka 9. Beraroma angka 9 nih. Misalnya teman-teman ketemu A/9. A per 9. Hasilnya itu pasti 0,9, sorry. Hasilnya itu pasti 0, A, 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 dan seterusnya. Coba aja, pakai kalkulator boleh. Misal teman-teman punya contoh soal, katakanlah ada 4 per 9. Ini nanti ketemunya pasti 0,44444 dan seterusnya. Ya kan? Gitu. Nah, kalau dua digit muncul nih, misalnya ada bilangan AB. Pembaginya itu ya dua digit juga, 99. Itu nanti ketemunya adalah 0, pasti. 0, AB, 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 dan seterusnya. Ada titik-titik itu maksudnya berkelanjutan terus. Nggak berhenti. Karena itu bilangan yang berkelanjutan terus ya. Seperti itu. Contoh misalnya ada bilangan 23 dibagi 99. Nanti ketemunya pasti 0,232323 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kalau bilangannya 3 digit ABC, pembaginya juga 3 digit 999 tuh, 999. Ini hasilnya pasti 0, ABC, 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 ABC dan seterusnya. ABC, 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 ABC gitu. Contoh misalnya langsung ke angka, langsung ke soal di situ, 456 dibagi 999. Ini hasilnya pasti 0,456, 456, 456, dan seterusnya. Ada titik-titiknya. Ingat teman-teman, ini ada titik-titiknya, berkelanjutan. Oke? Berkelanjutan. Nah, hati-hati untuk memilih jawaban ini. Kalau misalnya nih, di pilihan jawabannya ini ada tanda titik-titiknya, jadi gini, nah, tak kasih tanda titik-titik, oke, ada titik-titiknya, artinya ada kelanjutannya, ada seterusnya ada nih, maka teman-teman pilih jawaban D, oke, kalau ada titik-titiknya, pilihannya jawaban D. Nah, sekarang nih, ternyata di soal itu enggak ada titik-titiknya. Titik-titiknya enggak ada nih. Artinya apa, teman-teman? Ada suatu pembulatan. Oke, ada proses pembulatan di sana. Nah, pembulatannya apa? Diambil, oh berarti 4 digit aja yang diambil. Sehingga teman-teman ngambil 4 digit tok di sini. Nah, 4 digit itu diambil tuh 0,4564. Tapi ingat teman-teman, ketika pembulatan, maka yang dilihat adalah angka yang di belakangnya. Oke? Angka di belakangnya itu 5. Ketika angkanya itu sama dengan atau lebih dari 5, maka bilangan di depannya itu naik 1. Berarti jadi 4565 itu pembulatannya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah jawaban C. Gitu. Ini yang benar. Karena tidak ada titik-titiknya. Kalau ada tanda titik-titiknya, teman-teman milih jawaban D. Gitu. Terjebak. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jebak ke gocek seperti itu. Iya, ditengok oh macam tuh, betul. Siap. Itu. Ngono. Jadi ya, karena ada proses pembulatan di sana. Gitu. Gitu ya. Karena bilangan-bilangan ini yang per 99 itu kan bilangan yang apa namanya berkelanjutan terus. Jadi
angka di belakang koma itu terus gitu, nggak ada habis-habisnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Sip, aman? Bisa diterima? Aman, siap. Oke, 2 soal lagi ya, teman-teman ya. Ini sudah 21, itu bagus juga nggak ke di bawah 5. Kalau di bawah 5, misal teman-teman gini, kalau di bawah 5, misalkan ada 0,234, 234, 234, misalnya ya, kok diambil 4 digit? Nah, ini diambil 4 digit kok nih, segini. Maka pembulatannya itu 0,234. Lihat angka di belakangnya. Oh, 3. Angka 3 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka bilangan 2 ini tetap tidak berubah. Tidak ada tambahan apa-apa. Gitu ya. Jadi cuma 2, 3, 4, 2. Gitu. Kalau pembulatan itu nonton 4 digit, nah 4 digit ya. Berarti kawan-kawan lihat angka yang di digit kelima. Digit kelima itu kebetulan angkanya 5. Angka 5 itu kalau lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu harus nambah 1. Yang 4 itu jadi nambah 1. Gitu. Gitu ya, kalau ABC per 99 pakai pola yang sama. Jarang, enggak. Kalau nanti beda lagi, ABC per 99 nanti akan hasilnya ada 1 koma atau lebih di koma itu. Karena ABC kan 3 digit tuh. ABC 3 digit nanti akan lebih bilangannya. Gitu Kak Ayu. Gitu, nanti beda lagi angkanya. Gitu. Gitu nggak ya? Ada pola lagi nanti. Ya, kok suara saya tidak dengar ya? Ya, oke, Kak mah, oke, soal latihannya nanti dikirim nggak, Bang? Boleh, boleh. Untuk pertemuan kali ini spesial untuk kawan-kawan semua. Nanti tak bagikan PDF-nya ke kawan-kawan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, tak bagikan, nggak apa-apa lah. Oke, siap, oke? Ya, nanti soal latihan tak bagikan. Siap, masing-masing, Bang. Oke, siap. Ya, oke. Nanti tak bagikan ke teman-teman. Nanti yang pertemuan berikutnya, tak cari kita bikin atau kita sharing-sharing tentang number sequence. Nah, number sequence, diagram reasoning. Mana nih, bocor aja. Gitu. Oke. Iya, kasih Bang, siap. 2 soal lagi kawan-kawan ya. Nah, ini soal-soal yang lainnya kayak gini nanti. Nah, 2 soal lagi. Oke. Kalau uret-uretannya enggak, nanti uret-uretannya, hore-horeannya, hore-horeannya nanti kita coba hore-horeannya enggak tapi kirimkan. Hore-horeannya itu nanti teman-teman ngecek di record Zoom-nya saja berarti ya. Siap. Boleh nanti kita mainkan lagi. Gini, sebentar. Saya mau mainkan mana nih? 2 soal lagi ya teman-teman ya. Atau teman-teman coba apa namanya memantau dulu sedikit boleh. Nanti mau dibahaskan nomor berapa gitu ya. Atau mau tak carikan aja yang kira-kira menarik. Mas, ini masuk soal materi apa ya? Ini soal materinya di TKD. TKD itu kan ada sedikit tentang psikotes ya. Ini masuknya di soal psikotesnya. Nah, nggak tahu nanti muncul atau enggak. Mudah-mudahan bisa jadi referensi aja lah. Jaga-jaga. Oh, carikan aja yang menarik, Pak. Oh, siap. Hampir menarik semua kayaknya. Yang akar, oh siap. Yang akar mana nih? Akar. Akar-akar boleh. Akar-akar mana nih? Yang rumit, Pak. Oh, yang rumit boleh. Oh, siap. Ini ada akar, ada penjumlahan. Ini juga boleh nih. Akar, oke, siap. Kita ke soal akar. 2 soal ya. Nih, 2 soal tentang akar. Nomor 23. Ini enak malahan. Ketoknya rumit. Akar 7, akar 7, akar 7, akar 7. Udah selesai. Jawabannya adalah 7. Selesai. Loh, kok iso? Ya, berarti ketika ke teman-teman ketemu akar A, akar A, akar A, berkelanjutan nih. Ini hasilnya pasti A. Oke? Kak Dwi, materi ini di buku tidak masuk ya Pak? Nggak ada. Kalau akar tambah, boleh akar tambah. Akar tambah misalnya gini teman-teman. Ya, misalnya kalau beda nggak bisa dihitung. Nanti harus diterjemahkan, harus dijabarkan. Contoh misalkan gini, ada pertanyaan tuh, ada kalau akar tambah, misalkan gini Kak Misel. Ya, betul. Kak Misel ada pertanyaan tuh. 5 ditambah akar 5 ditambah akar 5 gitu ya. Ditambah akar titik-titik. Oh, berarti nek titik-titik di sini artinya itu 5 semua. Jangan 5. Ini berarti tak bikin jangan 5. Biasanya angkanya itu adalah 6 atau oke, 6 dan 5. Angka yang merupakan apa namanya? Bilangan yang bisa dikalikan ada 2 perkalian yang kakak beradik. Misalnya gitu. Gitu. Nah,
Ini teman-teman, cara cepatnya dulu ya. Cara cepatnya dulu atau mau tak sepilkan hasil akhirnya? Hasil akhirnya atau prosesnya atau dua-duanya. Oke, cara cepatnya gini teman-teman. Teman-teman lihat kalau kita langsung aja ketika kita punya akar 6 tambah akar 6 ada bilangan seperti itu ya. Kawan-kawan lihat ada 6. 6 itu punya faktorisasi yaitu antara perkalian 6 dan 1 atau 3 dikalikan 2. Betul ya? Jadi ada dua pasangan bilangan yang bisa menghasilkan angka 6 yaitu 6 kali 1 atau 3 kali 2. Pasangannya kan itu. Pasangannya itu ya, teman-teman ya, pasangannya itu. Nah, teman-teman pilih yang pasangan itu punya selisih 1. 3 dan 2 itu selisihnya 1. Angka 3 dan angka 2 itu punya selisih 1. Nah, kawan-kawan pilih yang pasangan itu punya selisih 1. Oh, berarti angka 3 dan 2. Nah, kita lihat kembali lagi. Karena ini penjumlahan, coba lihat, karena ini penjumlahan, maka nanti hasilnya adalah diambil bilangan yang besar. Tiganya yang diambil. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu ada akar 6 dikurangi, akar 6 dikurangi, akar 6 dikurangi, akar titik-titik gitu. Sama kayak tadi, pasangan yang selisihnya 1, tapi diambil yang kecil. Oh, hasilnya 2. Gitu. Itu cara cepatnya. Cara cepatnya aja Bang. Gitu teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kalau tidak ada yang selisih 1 Bang. Oh, kalau ada yang selisih 1 itu biasanya nanti dijabarkan. Nanti hasilnya pasti ada dua pilihan nanti yang itu harus dijabarkan ya. Harus dijabarkan ya itu. Harus dijabarkan. Dan kecenderungannya Kak Misal, kecenderungannya itu sampai saat ini ya, sampai saat ini saya menemukan bilangan kalau bilangannya continue seperti ini, continue artinya seperti ini berkelanjutan gitu. Bilangan yang muncul sampai saat ini jauh ini itu ketemunya adalah bilangan yang di mana salah satu faktornya itu nanti punya selisih 1. Karena atau kapan-kapan kita mainkan ya. Sebenarnya itu kalau misalnya tidak punya selisih 1 itu nanti penjabarannya ada suatu hal yang di apa namanya? Di harus dimainkan di sana gitu. Karena proses aslinya itu sebenarnya kan dikuadratkan dulu. Jadi nanti ada pengkuadratan dulu. Jadi ada pengkuadrat kalau dikuadratkan dulu nanti ada 6 plus ini bla 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 x kuadrat misalkan gitu. Jadi ini ada 6 akar 6 titik-titik gitu. Nah, ini kan nilainya x berarti ada 6 plus x sama dengan x kuadrat. Oke, ini penjabarannya nih. Berarti sama dengan 0, ini x kuadrat min x min 6. Nanti ini difaktorkan. Jadi pemfaktorannya itu adalah X ini 3 kali 2 sama dengan 0, ini min, ini plus. Jadi nanti ada X min 2 atau X min sama dengan 3. Itu cara penjabarannya gitu. Umum nggak? Gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalnya angkanya tidak punya selisih 1, kayak Kak misal pertanyakan tadi, nanti bilangan yang di sini, nah yang ini nih, nah yang ini yang tak kasih warna hijau, itu tidak bisa difaktorkan. Biasanya tidak bisa difaktorkan nanti kalau nggak punya selisih 1. Gitu teman-teman. Jadi cenderungnya itu bilangan yang muncul nanti punya faktor selisih 1. Gitu ya Kak misal ya. Teman-teman lain aman? Aman? Aman nggih? Aman. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Tak cari apa sih ya? Tak cari lagi ya. Oh, ini menarik sebenarnya nomor 22 nih. Hasil penjumlahan-penjumlahan kayak gini nih menarik nih sebenarnya. Tapi kawan-kawan kita mainkan. Iya, ada trik-trik tertentu nih nomor 22. Ini ada nih trik tertentu. Ya, terus ini oh yang bilangan akar ini juga sama nih. Bilangan akar ini nomor 20. Ini juga ada trik tertentu nih. Berapakah akar pangkat 3 dari 50.653? Oke. Cara cepatnya atau mau di apa mau disebutkan nggak? Satu lagi ya, nomor 20 ya. Nanti yang lain namanya. Atau ada yang sudah ketemu hasilnya berapa? Nomor 20 teman-teman. Oke, A, sip. Cap-cap. Oke. Cara paling cepat adalah menghitung satu-satu. Mas, apa ada channel YouTube-nya? Oh ya, siap. Ada. Kak Dwi. Kita bahas dulu.
Charge-nya, oke. Yang lain nomor 20? Oh iya, ini TikTok sama YouTube. TikTok dan YouTube. Kayaknya sama nih saya, YouTube. Namanya Tutor the King. Dulu pakai nama lain ya, pakai nama psikonumerik, terus YouTube-nya pakai nama Pras Numerik, tapi sekarang tak bikin ganti nama, tak samain. Pakai Tutor the King namanya. Oke, gini teman-teman. Ada yang lain? Cara untuk mencari akar pangkat 3 ini? Kalau caranya nanya, teman-teman ngitung satu-satu ini dikaliin, kaliin, nggak mungkin banget, ya, tidak mungkin banget, betul, tidak mungkin banget. Nah gini, kalau akarnya pangkat 3, jadi ada dua nanti. Kapan-kapan kita akan mainkan akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 juga boleh tuh. Kapan-kapan akar pangkat 2 kita mainkan. Akar pangkat 3 itu lihatnya cuma gini teman-teman, 56, 53. Pertama, 3 digit terakhir itu diabaikan, oke? 3 digit terakhir, nah ini tak tulis juga di sini. 3 digit akhir diabaikan dulu. Abaikan dulu, 3 digit terakhir, tutup aja. Ditutup tuh, 653-nya tutup dulu aja. Tutup dulu boleh, siap, kayak gitu. Terus teman-teman lihat nih, 2 digit pertama, 50. Oh, 50 nih. Nah, kawan-kawan perhatikan bahwa ada suatu bilangan kubik yang mendekati 50, tapi harus kurang. Bilangan kubik itu maksudnya gini, 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, betul ya? 4 pangkat 3 itu 64, betul? 5 pangkat 3 itu 125, betul ya? 6 pangkat 3 itu adalah 216, 7 pangkat 3 itu adalah 343, betul? Teman-teman sambil ngecek tuh, 8 pangkat 3 itu adalah 512 kayaknya ya. 9 pangkat 3 itu 729, woi. Benar nggak? Sambil cek nanti kok mono saya salah ngitung loh. 7 kali 7 itu 49. 49 kali 7 itu 343, betul. 6 kali 6 36, 36, 36 kali 6 itu 216, betul. Oke, sip. Aman. 64 kali 8 itu 512, betul. Sip. Oke, seperti itu. Nah, kawan-kawan lihat bilangan yang mendekati 50, bilangan digit yang kubik yang mendekati 50 ada di sini. Nah, nggak boleh lebih. Jadi 27-nya. Maka diambil 3-nya. Oh, berarti dari sini ini sudah dapat 3. 3 itu apa? Puluhan. Berarti 3 itu puluhannya. Lalu, teman-teman lihat 3-nya, angka terakhir setelah itu ya. Angka yang tadi kita abaikan, angka terakhir ini, kita ambil 3-nya, terus dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 itu ketemunya 27. Nah, 7-nya ini template kayak ke sini. Set. Nah, dapatlah 7 nempel dengan 3 yang diperoleh di awal tadi. Sehingga hasilnya adalah 37. Gitu teman-teman. Hasilnya adalah 37. Itu hasil dari akar 50.630 53. Gitu. Siap. Terima kasih Kak Alvin. Gitu ya, teman-teman. Nah, paling tidak ada hafal, oh ini bilangan kubiknya. Boleh berlaku untuk bilangan berapapun. Misal coba teman-teman menghitung bilangan pangkat 3 dari berapa misalkan. Ngitung aja, ngitung coba berapa. Terserah mau dicarikan berapa. Misalnya teman-teman ngitung di situ, katakanlah teman-teman ngitung 72 kali 72 kali 72. Kasih tahu hasilnya. Oh, boleh, siap. Oke, akar pangkat 3 dari 2471 sama 2 digit terakhir diabaikan. Terus ambil angka 2-nya. Bilangan kubik yang mendekati 2 adalah 1. Berarti 1. Oh, 1 puluhan. Nah, tinggal ambil 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 ketemunya adalah 1. Harusnya ketemunya adalah 11 kalau itu betul. Kalau itu bilangan pangkat 3-nya betul ya. Betul nggak tadi teman-teman ngitungnya? Harusnya enggak. Ini harusnya kalau pangkat 3 itu 1331. Mesti ngitung 2471 bukan pangkat 3. Bukan pangkat 3 ya. Harusnya kalau ini ketemunya kalau 11 pangkat 3 itu harusnya adalah 1331. Ini bukan pangkat 3 ini. Gitu Kak misal. Bukan pangkat 3. Selain akar pangkat 3 bisa nggak Bang? Pangkat 2 bisa. Ya pangkat 2. Ada pangkat 2, ada cara strateginya ada. Coba teman-teman ngitung pakai kalkulator atau pakai alat.
berapa kali berapa kali berapa, kasih tahu hasilnya aja. Nanti coba tak carikan angkanya. Mm-mm. Coba ada yang bisa membantu satu bilangan barangkali? Kalau bilangan, oke siap, satu aja, satu aja, satu aja. Oke Kak Rio, yang pertama Kak Rio, 4.938, 976. Oke sip, 976. Abaikan dulu 3 digit, selalu seperti itu. Abaikan 3 digit, terus perhatikan angka 438. 438 itu bilangan kubik yang mendekati dia, tapi harus kurang dari itu. Adalah ini, 343. Nah, ya toh, mendekatinya 343. Berarti puluhannya adalah 7. 70 berapa gitu kayaknya. Ya kan? Nah, terus angka 6-nya itu 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu ketemunya adalah 216. Nah, 216 nanti teman-teman ambil di situ. Gitu. Ambil 6-nya. Ketemunya adalah 76 kali 76. Ketemunya adalah ini 6-nya nempel ke sana. 76. Betul Kak Rio? Nah, seperti itu. Sudah. Gitu ya. 512 ketemu langsung. Nah ini 512 udah selesai. 8. 512 di akar pangkat 3 ketemunya 8. Gitu. Wario lagi coba 1.800.000 ya. Boleh. Nah, itu bisa dimainkan nanti. Iya, 1 juta. Satu berapa? 1 juta ya. 1.800.000. Iya. Keadaan disiap. Mantap. Monggo silakan di-sharekan ke teman-teman ya. Kalau misalnya itu bermanfaat. Kalau kira-kira bermanfaat buat kita semua, silakan di-sharekan. Kalau enggak usah. Enggak usah. Nanti malah rugi teman-teman ya. Siap. Oke, kawan-kawan. Soal-soal lainnya silakan nanti teman-teman mainkan. Ini PDF-nya tak bagikan ke kawan-kawan buat latihan apa namanya? Buat buat pemanasan aja. Pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa kita agendakan untuk lebih fokus ke lebih merata ke referensi soal-soal BUMN yang sekiranya nanti ada di sana. Gitu. Seperti tak bilang tadi ada nomor sekuen, ada apa gitu ya. Siap. Oh ya, siap Kak Natasha, Natasin. Iya, iya. Udah diingatkan juga untuk rekodnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, siap. Oke, seperti itu dulu kawan-kawan semua. Ya, terima kasih untuk semangatnya malam hari ini. Besok hari Senin soalnya. Iya, harus bangun pagi, upacara bendera. Wadah ya kembali bekerja ya, Bang. Ya, oke. Siap, terima kasih semua. Terima kasih semangatnya. Semoga jadi apa namanya proses yang baik buat kita semua. Sehat-sehat selalu, terus tetap semangat, ya ambis untuk selalu berproses ya, biar nanti pas ketika tes di BUMN-nya menjadi apa bisa dimampukan dan jadi lebih baik untuk kita semua. Oke, terima kasih semua teman-teman. Nanti ya sehat-sehat semua. Kapan jam lagi dilanjutkan Mas? Oke, nanti jadwalnya bisa dipantau di di EduPower-nya. Ya, nanti akan di-sharekan juga di grup WA teman-teman semua. Oke, tak closing. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari kami, dari saya terutama. Oke, mudah-mudahan eh, lebih baik lagi nanti ketemu di berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampai jumpa. See you. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat, oke? Yuk, sampai jumpa.